Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil-Qomas mengatakan penggunaan penggeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama. Yakut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Tapi ini harus diatur tentu saja, diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar suara toa, ya jangan tinggal samping masjid, tinggal di hutan, betul, tinggal di kuburan, betul, tinggal di apartemen, betul, bukan suara azan yang dikecilin. Ini syiar Islam. Langkah berani dari seorang menteri agama ini justru dicemari oleh siapa? Oleh menteri agama sendiri, karena ketidakcerdasan seorang pejabat negara dalam memilih diksi dalam komunikasi publik. Kalau membuat analogi, yang lebih cerdas Pak Menteri. Oke, kebisingan suara toa di masjid itu mungkin sama dengan kita mendengarkan petasan atau knalpot. Kan banyak analoginya, pilihannya. Kenapa justru anjing Pak Menteri? Ini jujur saya yang kemarin saya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri, jujur saya kecewa gitu. Bagaimana mungkin suara azan diperbandingkan dengan gonggongan anjing? Sebagai muslim saya tersinggung benar ini. Habib Bahar kritik lagi aturan pengeras suara azan. Ini pemerintah benar apa goblok? Habib Bahar bin Smith kembali angkat bicara terkait polemik azan yang dianggap telah mengganggu ketenangan masyarakat. Ia dalam sebuah ceramahnya kembali menyinggung soal pengaturan volume suara toa masjid tersebut dengan memberikan pertanyaan sindiran kepada jamaahnya. Dalam video yang diunggah Ngobras Official pada Jumat 25 Februari, terlihat Habib Bahar menanyakan kepada jamaahnya, apakah kebijakan pemerintah tersebut benar atau goblok? Beberapa hari yang lalu, pemerintah mengumumkan bahwasannya volume azan gak boleh kenceng-kenceng. Pemerintah benar apa goblok? Benar apa goblok? Benar apa goblok? Tanya Habib Bahar kepada jamaahnya. Bahar kemudian mengatakan bahwa azan merupakan panggilan sholat. Ia juga menjelaskan asal-usul azan kepada jamaahnya. Menurut Bahar dalam ceramahnya, azan dikumandangkan oleh orang yang suaranya kencang agar terdengar oleh banyak orang. Jadi maksudnya apa? Agar suaranya kencang, agar suaranya terdengar oleh orang-orang, agar terdengar oleh setiap pelosok-pelosok, agar terdengar di telinga-telinga orang yang gak mau mendengarkan azan, tutur Bahar. Habib Bahar kemudian bertanya kembali kepada jemaahnya, apakah suara azan kencang atau pelan? Berarti Nabi memerintahkan itu tanda bahwasannya azan kencang atau pelan, keras atau pelan? Tanya Bahar. Jamaah secara serempak merespon keras menjawab pertanyaan Bahar bin Smith. Bahar menjelaskan kepada jamaahnya bahwa tempat yang tinggi dipilih sebagai tempat azan agar suaranya jelas terdengar. Ia juga menerangkan suara azan membuat setan lari terbirit-birit. Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, itu setan kalau ia dengar suara azan. Begitulah jelas Bahar bin Smith. Bahar kembali melontarkan pertanyaan sindiran kepada jamaahnya tentang orang yang tidak suka mendengar suara azan. Berarti kalau yang gak suka suara azan berarti apa? Tanya Bahar. Setan, jawab jamaah dalam video tersebut secara serempak. Kalau yang mau suara azan kecil berarti apa? Kalau pejabatnya suka pengen ngecilin suara azan, pejabatnya apa? Tanya Bahar kembali. Setan, jawab seluruh jamaah setiap kali Habib Bahar menanyakan pertanyaan tersebut. Bahar kemudian menerangkan jika tidak suka mendengar suara azan agar tidak tinggal di dekat masjid. Kalau ente nggak suka dengar suara azan,
Nggak suka dengar toa masjid? Ya jangan tinggal samping masjid, tinggal di hutan, ungkap Habib Bahar di depan jamaahnya. Dua masa pro dan kontra terhadap pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berunjuk rasa di Balai Kota Cirebon pada Selasa 1 Maret. Kedua masa ini sama-sama menyuarakan aspirasi secara berbeda, mendukung dan mendesak Menak Yakut dipecat gara soal pengaturan pengeras suara azan. Beruntung dengan kesigapan aparat kedua kubu berseberangan ini tidak terjadi bentrokan. Aksi massa dimulai dengan melakukan long march dari depan Masjid At-Taqwa menuju Balai Kota Cirebon. Sambil membentangkan sejumlah poster, massa mengecam pernyataan Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, massa meminta agar Menak dipecat. Selain berorasi, massa juga meminta kepada perwakilan DPRD Kota Cirebon agar menyampaikan tuntutan aspirasi mereka ke pemerintah pusat, sebab atas tindakan Menak sehingga membuat suasana menjadi gaduh. Ketua Forum Umat Islam atau FUI Ciyaya Majakuning, Ustadz Almarwi menyampaikan pernyataan Menak Yakut harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu mereka ingin jabatan Yakut sebagai Menak dicopot. Kami merasa kecewa atas ucapan yang disampaikan Menak dalam kalimatnya suara azan disampaikan dengan suara gonggongan anjing, kata Almarwi di sela aksi. Sementara itu di masa lainnya yang mengatasnamakan aksi Jaga Toleransi Islam, aksinya terhenti di Jalan Kartini karena diadang petugas lantaran tidak diperbolehkan memasuki kawasan Jalan Siliwangi, Kompleks Balai Kota Cirebon. Langkah pengadangan yang dilakukan polisi untuk mengantisipasi kemungkinan ada gesekan antara massa yang saling menyuarakan aspirasi berbeda. Massa akhirnya diperbolehkan masuk ke kawasan Jalan Siliwangi depan Balai Kota Cirebon. Setelah massa sebelumnya sudah membubarkan diri. Dalam tuntutannya, massa meminta kepada umat Islam agar tidak terpancing dan terprovokasi terhadap isu yang justru memecah belah umat Islam. Apalagi statement Menak yang selama ini dipersoalkan adalah tidak berdasar, karena hanya melihat video yang sebelumnya sudah diedit sedemikian rupa. Sekretaris GP-Ansor Kabupaten Cirebon, Aan Anwarudin mengungkapkan kedatangannya ke Balai Kota Cirebon sebagai bentuk dukungan terhadap Gus Yakut. Menurutnya ini bentuk aksi jaga toleransi karena Gus Yakut adalah simbol toleransi hari ini. Kami tidak mungkin membiarkan Gus Yakut sendiri, ucap Aan. Seusai puas berorasi massa, kemudian membubarkan diri. Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sesuai perintah Habib Rizik, PA212 gelar aksi bela Islam di kantor Gus Yakut. Persaudaraan alumni atau PA212 menyatakan siap menindaklanjuti perintah Habib Rizik Syihab atau HRS terkait pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang dianggap membandingkan pengeras suara di masjid dengan gonggongan anjing. PA212 menilai pernyataan Gus Yakut bermuatan penistaan agama. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin mengatakan pihaknya siap menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama menuntut agar Gus Yakut diproses hukum dan dipecat dari jabatannya. Insya Allah dalam pekan ini 212 akan menggelar aksi bela Islam melawan penista agama di depan Kemenang, kata Novel ketika dikonfirmasi pada Rabu. Dia mengatakan selain mendesak Presiden Joko Widodo memecat Yakut, pihaknya juga tengah mempersiapkan upaya pelaporan ke Barreskrim Polri. Masih dalam koordinasi rencana laporan ke Barreskrim, tegas Novel Bamukmin. Ex-pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab bereaksi keras atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar yang baru melakukan pertemuan dengan HRS di Rutan Barreskrim Polri pada Jumat kemarin. PA212 memastikan bakal segera menggelar aksi bela Islam menuntut agar Menak Yakut Khalil Qaumas dipecat dari jabatannya. Penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, kata Habib Rizik dalam pernyataannya pada Sabtu 26 Februari. Menurut Habib Rizik, perbuatan Menak Yakut lebih parah dari yang dilakukan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika melakukan penistaan agama pada 2016. Lebih parah dari Ahok sehingga dia biarkan. Jika umat Islam menolak laporan, maka umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum dan dipenjara, tegas Habib Rizik. Wakil Ketua Koalisi Ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHP APA, Novel Bamukmin menyoroti penolakan laporan pihaknya terkait Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas oleh Barreskrim Polri.
Dia mengungkapkan alasan Bareskrim Polri menolak laporan tersebut ialah karena harus mendapatkan fatwa MUI berkenaan dengan pernyataan Menak yang diduga telah menghina agama Islam dengan membanding-bandingkan azan dengan gonggongan anjing. Dengan alasan penolakan laporan tersebut makin mencoreng citra Polri yang sudah terbentuk bahwa polisi bekerja untuk berkuasa, kata Novel Bamukmin kepada JPNN.com pada Senin 1 Maret. Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 menyinggung pelapor Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang telah diterima oleh kepolisian.